Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayyan, al-karimil mannan, ar-rahimir rahman, khaliqil insani wal jan, zakiri man zakarah, wa syakiri man syakarah, wa nasiri man nasarah, wa ghafiriz dzambi man istaghfarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Shadaqahul azim. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengantarkan mata kuliah Aswaja dan ke-NU-an, yang mana materi yang akan saya sampaikan, yang akan saya ampu pada pertemuan kali ini, yakni tentang mabadi khaira ummah. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa dulu membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari dapat membawa barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Syekhi wa khalifi. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi khaira ummah. Loading dulu. Rumusan masalahnya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan mabadi khaira ummah. Kemudian apa tujuan mabadi khaira ummah, dan apa saja prinsip dasar mabadi khaira ummah. Yang pertama, tentang mabadi khaira ummah. Pengertian mabadi khaira ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama melalui penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip dasar, atau dengan kata lain, mabadi khaira ummah adalah prinsip dasar untuk membentuk umat yang terbaik. Perumusan mabadi khaira ummah pertama kali dirumuskan setelah Kongres HBNU. HBNU itu dulu namanya masih HBNU, sekarang menjadi PBNU. Kongres HBNU ke-13 tahun
1935 bersamaan dengan gerakan pembangunan ekonomi. Penanaman mabadi khairul ummah ini melalui berbagai forum, khususnya melalui Lailatul Ijtima. Gerakan ini pernah berhenti waktu terjadinya Perang Dunia Kedua dan NU menjadi partai politik. Pada waktu Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung dirumuskan kembali tentang mabadi khairul ummah. Tujuan mabadi khairul ummah yakni menggalang warga untuk mendukung program pembangunan NU, menangani masalah sosial dan ekonomi secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, membentuk sumber daya manusia menjadi kader-kader unggul yang siap berkiprah aktif dalam mengikhtiarkan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara yang tidak saja terampil tetapi juga berkarakter terpuji dan bertanggung jawab. Tujuan mabadi khairul ummah. Ada 5 prinsip dasar pembentukan umat terbaik. Yang pertama as-sidqu. Selanjutnya yang kedua al-amanah wal wafa bil ahdi. Yang ketiga al-adalah. Yang keempat at-ta'awun. Yang kelima al-istiqomah. Mari kita bahas satu-satu tentang 5 prinsip dasar pembentukan umat terbaik atau prinsip dasar mabadi khairul ummah. Yang pertama as-sidqu, yang artinya kejujuran. As-sidqu artinya kejujuran pada diri sendiri, sesama, dan kepada Allah sebagai pencipta. Jadi ya, jujur itu harus jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama manusia, dan harus jujur juga kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Memiliki integritas kejujuran yang juga berarti dalam kejujuran dan kebenaran, kesungguhan, keterbukaan. Jadi integritas kejujuran itu ada 3. Kejujuran, integritasnya itu kejujuran dan kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Kebalikan dari as-sidqu adalah al-kizbu, yakni dusta atau bohong. Ini merupakan sifat mazmumah, tidak terpuji dan termasuk tanda-tanda orang munafik. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ini menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Slogan yang pas, biasanya anak-anak muda itu biasanya mengambil slogan atau moto yang lain bersandiwara, gue apa adanya. Yang selanjutnya al-amanah wal wafa, menepati janji. Janji setia sehidup semati. Kalau dilihat gambarnya dari ini kan, yang satu yang kecil itu kayak tangannya perempuan, yang besar itu kayak tangannya laki-laki. Janji sehidup semati itu janji pernikahan, bukan janji-janji palsu, cinta-cinta monyet. Al-amanah wal wafa bil ahdi. Pada butir ini ada 2 istilah yang terkait. Yang pertama al-amanah,
Yang kedua, wafa bil ahdi. Al wafa bil ahdi. Al amanah yakni terpercaya, artinya semua beban yang harus dilaksanakan baik ada perjanjian maupun tidak. Kalau al wafa bil ahdi berkaitan dengan perjanjian, artinya menepati janji jika memang ada janji. Lawan dari amanah adalah khianat, termasuk dari unsur munafik. Setia mengandung pengertian kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan pimpinan atau penguasa sepanjang tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau mendurhakai Allah. Selanjutnya al-adalah atau bersikap adil, terutama khusus untuk hakim-hakim, pejabat-pejabat. Adil itu juga harus proporsional, nggak harus adil sama rata, nggak, juga harus proporsional. Porsinya itu juga harus diadilkan. Al-adalah mengandung arti objektif, proporsional, dan taat asa. Istilahnya mengandung pengertian bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Hak adalah sesuatu yang mesti diperoleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Pelaksanaan keduanya bagi setiap orang disesuaikan dengan kepatutannya. Mahasiswa mendapatkan hak, yakni mendapat materi dan ilmu. Kewajibannya adalah membayar semester, membayar studinya, dan lain-lain. At-ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. At-ta'awun mengandung pengertian tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Imam Mawardi mengaitkan pengertian kebaikan yakni al-bir dengan kerelaan manusia, sedangkan ketakwaan at-taqwa dengan kerelaan Allah. At-ta'awanu 'alal birri, kerelaan dengan manusia, wa taqwa. Kalau at-taqwa dengan Allah. Prinsip ta'awun menjunjung tinggi sikap solidaritas sesama manusia yang berinteraksi bahu-membahu dalam hal kebaikan, baik bersifat material maupun spiritual. Ini contoh gambar orang tolong menolong. Yang pertama itu bukan orang, itu kucing saling tolong menolong, bahu membahu. Yang kedua itu orang, itu terutama di daerah Kewadungan, Ngawi ini. Biasanya kalau banjir sering banyak warga yang bahu membahu tolong menolong, membantu orang yang sepeda motornya mogok terkena genangan air. Kemudian ini yang terakhir ini para nelayan saling tolong menolong, gotong royong membantu kapal nelayan yang lainnya untuk menepi. Al-istiqomah, yakni berkelanjutan atau ajeg. Al-istiqomah mengandung pengertian konsisten, ajeg, berkesinambungan dan berkelanjutan. Keajekan adalah tetap dan tidak bergeser jalur atau thariqah sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, para ulama salaf atau salafus sholih, dan aturan yang telah disepakati bersama.
Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain dan antara periode satu dengan periode yang lain, sehingga semuanya merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dan saling menopang. Berkelanjutan atau kontinuitas adalah proses pelaksanaan secara terus-menerus dan tidak mengalami kemandekan atau statis. Kalau berkelanjutan itu continue. Kalau berjalan terus-menerus dan tidak mengalami kemandekan itu statis. Sekian materi saya tentang mabadi khairu ummah yang saya sampaikan dalam perkuliahan Aswaja dan KNU-an. Semoga membawa barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wa a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.